Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bahas. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita akan membicarakan tentang Piala AFF lagi ya. Khususnya tentang, ini saya tertarik dengan banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil di skuad Malaysia. Walaupun itu katanya tim lapis kedua, tapi ternyata kalau saudara perhatikan itu kualitasnya bukan kualitas kelas 2. Sama aja kualitas pertama gitu. Nah, apalagi di situ ada banyak pemain naturalisasi saudara-saudara. Nah, ini nanti akan kita bahas dan kita bandingkan dengan pemain naturalisasi yang ada di Indonesia. Pokoknya kita akan bicara tentang naturalisasi ini di Malaysia dan Indonesia itu seperti apa, dan ya pokoknya semua hal lah yang berkaitan dengan pemain naturalisasi itu, terutama yang nanti akan tampil di Piala AFF 2022. Saudara, di mana-mana di seluruh dunia itu pemain naturalisasi itu selalu menjadi kontroversial, saudara-saudara. Karena di setiap negara itu selalu ada orang-orang yang chauvinis, orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang menganggap negaranya, menganggap etnisnya, menganggap suku bangsanya, menganggap dirinya lebih hebat dibanding dengan suku bangsa atau etnis lain. Nah, itu termasuk di sepak bola itu juga segitu. Itu di mana? Apalagi di Malaysia ya, saudara-saudara ya. Yang saya tahu Malaysia kan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi yang namanya politik bumi putra, ya kan? Di negara kalian kan bumi putra itu diistimewakan, orang-orang Melayu kan. Ada partai politik juga di sana, di sistem politik Malaysia ada partai-partai yang berdasarkan etnis. Jadi berdasarkan golongan, ada partai orang Melayu, partai orang Cina, partai orang apalagi India, macam-macam lah. Ada partai yang di Sarawak, di Sabah, nah, kedaerahan begitu. Kalau di Indonesia tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Jadi pasti itu naturalisasi, awal-awal naturalisasi itu terjadi pro kontra. Kalau seingat saya dulu Malaysia pernah tidak mau melakukan naturalisasi. Sama dengan Indonesia itu juga gitu. Walaupun Indonesia ini negaranya pluralisme. Jadi Indonesia itu nggak ada partai politik yang berdasarkan golongan, berdasarkan etnis tertentu, tidak ada. Semuanya bersifat nasional. Walaupun itu partai Islam sekalipun, tetapi dia juga menerima anggota, dan kenyataannya juga punya anggota yang dari agama lain, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari macam-macam itu di Indonesia. Nah, jadi tapi ya masalah naturalisasi tetap aja jadi masalah, sama-sama semua di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, seingat saya, Malaysia dan Indonesia itu melakukan naturalisasi duluan Indonesia kalau tidak salah. Indonesia itu tahun 2010. Jadi waktu itu Christian Gonzalez sebagai pemain naturalisasi pertama Indonesia. Jadi Christian Gonzalez itu orang Uruguay. Dia seangkatan dengan Alvaro Recoba di tim nasional Uruguay U20. Kemudian kan Gonzalez itu pergi ke Indonesia, main di Indonesia udah lama, menikah dengan orang Indonesia, punya anak di Indonesia, tinggal lama lah pokoknya udah jadilah warga negara. Itu tahun 2010. Kalau Malaysia itu saya ingat saya itu, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah ya, itu wacana naturalisasi itu baru dilakukan sekitar kalau nggak tahun 2013, 2014 ya.
Brendan Gunn kalau nggak salah ya, Brendan Gunn itu yang kayaknya yang pertama itu. Nah, kemudian setelah itu ya sudah naturalisasi. Kalau saya hitung di Indonesia ini sudah ada lebih dari 30 berapa ya? Banyak pokoknya kalau udah naturalisasi itu. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar 37 naturalisasi di Indonesia. 37 orang naturalisasi di Indonesia. Kebanyakan adalah apa ya? Pokoknya tidak ada hubungan darah dengan Indonesia. Jadi hanya ada 12 pemain yang keturunan. Keturunan itu apa ya? Peranakan. Jadi punya darah bloodnya blood dari Indonesia, nenek moyangnya. Jadi apakah bapaknya, apakah kakeknya, apakah neneknya, apakah ya pokoknya itu kira-kira 12 orang dari 37. Nah, kalau di Malaysia, saudara-saudara, saya lihat itu ada sekitar total itu kalau nggak salah nih, kalau nanti salah tolong dibenerin. Ada 28 pemain naturalisasi. Nah, menariknya dari 28 itu hanya ada 4 yang pemain bukan keturunan, semuanya keturunan punya darah Malaysia. 4 pemain ini ya kayak siapa ya? Sumareh itulah ya, maksudnya orang-orang yang pemain asing yang main di Liga Malaysia yang kemudian di naturalize proses sesuai dengan peraturan FIFA kan. Kalau peraturan FIFA kan pemain-pemain yang tidak punya darah sebuah negara itu dia harus tinggal di sebuah negara itu selama 5 tahun. Nah, itu Malaysia hanya punya 4, Indonesia punya banyak. Dan anehnya mayoritas pemain naturalisasi Indonesia itu tidak berguna, saudara-saudara. Tidak berguna karena ya itu hanya kepentingan klub dan sudah dinaturalisasi saat umurnya sudah tua. Kayak Christian Gonzalez itu dia hanya aktif di timnas itu kira-kira setahun 2 tahun. Itu waktu itu dia udah umur 30 berapa ya? 35 atau 30 berapa? Atau malah 36, pokoknya udah tua lah, udah uzur, udah tua. Terus yang lainnya juga sama, pemain-pemain naturalisasi itu yang dari Brasil, dari Nigeria, dari itu udah latar udah 30, jadi udah nggak ada gunanya. Nah, terus di Malaysia juga saya lihat sama, nggak jauh beda pemain. Jadi pemain-pemain yang udah umurnya umur tua lah. Maksudnya bukan kalau umur muda itu ya umur 20 ke bawah. Itu kalau udah umur tua itu ya umur 25 ke atas ya, paling hanya tinggal 4-5 tahun lagi karirnya, puncak karirnya. Bahkan beberapa udah ada yang umur 30. Jadi ya itu kebanyakan sih kalau saya lihat ya hampir sama. Kepentingan naturalisasi itu sebenarnya bukan kepentingan, lebih banyak kepentingan tim nasional, tapi kepentingan klub. Dan kalau sudah lihat, sejak Malaysia menggunakan pemain naturalisasi kan nggak ada prestasi. Prestasi kalian tuh justru waktu tidak ada pemain naturalisasi. Ingat waktu juara Piala AFF tahun 2010. Itu kan semuanya pemain-pemain lokal kan, pemain-pemain Malaysia, pemain-pemain dari Harimau A, Harimau B yang naik kelas dari pembinaan akar rumput kalian terus naik ke timnas senior. Nah, di Indonesia juga sama. Sebenarnya prestasi itu di masa lalu prestasi itu datang dari dari pemain-pemain yang justru tidak dinaturalisasi, pemain-pemain asli. Maksudnya pemain dari lokal Indonesia. Tapi ya memang itu trennya begitu kan, kalau nggak ikut tren dianggap ketinggalan jam. Untuk Piala AFF 2022 bagaimana saudara-saudara? Kalau coba saudara-saudara perhatikan di dalam daftar pemain yang dikeluarkan Kim Pan-gon kan itu ada banyak pemain keturunan. Kalau di Malaysia istilahnya apa ya? Kacukan ya? Kacukan apa kacuan? Nah, kalau di Indonesia istilahnya keturunan, pemain atas. Nah, di Malaysia ini ada banyak dan saya paling tertarik itu adalah
ada beberapa pemain naturalisasi Malaysia yang baru akan bermain di timnas tahun ini, di Piala AFF ini, kalau mereka terpilih. Jadi kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 pemain itu. Bahkan yang itu semuanya masih nol cup, kecuali satu pemain yang kemarin dipanggil waktu Piala King Cups di Thailand itu. Jadi ini menarik, dan di Indonesia juga ada pemain naturalisasi baru yang baru akan main. Nah, cuma kalau Indonesia cuma ada dua, Sandy Walsh sama Jordi Amat. Ada lagi satu, Elkan Bagot. Elkan Bagot sudah pernah main di Piala AFF sebelumnya. Tetapi ya kabar buruknya, kemungkinan si Elkan Bagot dan sama si Sandy Walsh itu belum tentu bisa main, saudara-saudara. Karena ya Piala AFF kan bukan kompetisi FIFA dan tidak diselenggarakan waktu jeda internasional FIFA. Jadi kemungkinan kedua pemain ini akan sulit mendapatkan izin. Walaupun pelatih kami, Sintayong itu sudah bertemu dengan mereka. Sintayong datang langsung ke klubnya, ke Gillingham sama kan si Elkan Bagot itu sekarang dipinjamkan ke Gillingham. Klubnya itu asalnya dia Ipswich Town. Terus dipinjamkan ke Gillingham. Nah, Sintayong udah bicara sama Gillingham, sudah bicara sama Ipswich Town, sudah ketemu pelatihnya, sudah ketemu. Nah, ya mereka tidak bisa menjamin, mereka akan mengusahakan memberi izin, tapi mereka juga tidak bisa menjamin. Dengan Sandy Walsh juga gitu, klubnya Michelin apalah itu, Cafe Michelin. Gimana ya bacanya? Itulah di Belgium. Nah, itu juga sama. Sintayong udah ketemu pelatihnya, ketemu manajemennya, ketemu pengurusnya, ketemu pemainnya langsung, udah berbicara. Udah dipanggil, Sandy Walsh sudah datang ke Indonesia. Udah ikut latihan di Bali. Tapi ya nanti tidak tahu kan itu karena izinnya bagaimana. Tapi tetap aja dimasukkan. Jadi yang kemungkinan paling bisa ikut bermain ya cuma Jordi Amat, karena main di Liga Super Malaysia dengan Johor Darul Taksim kan, si Jordi Amat. Itu kemungkinan cuma yang sudah pasti ya cuma satu itu, yang dua belum pasti. Kalau di Malaysia kan ada, ya itu tadi yang pemain-pemain baru itu kayak si David Rowley, terus si Litak, terus kayak Stuart Wilkin, terus kayak Declan Lambert, terus ada lagi yang paling menarik itu ya si itu Kun Aguero, Ezekiel Aguero. Nah, mereka kan ya gimana ya? Ya itu akan kita lihat nanti di Piala AFF. Mereka itu ya kalau menurut Malaysia sih itu, menurut kalian di Malaysia itu pemain bagus ya. Saya lihat juga mereka pemain bagus walaupun berkompetisi di Liga Malaysia kan. Maksudnya mereka main di liga lokal kalian. Tapi kan pengalaman mereka, background masa lalu mereka ketika di negara asal, di negara nenek moyangnya itu kan itu sangat berharga, tetap berharga. Apalagi masih ada Brendan Gunn sama Dion Kuls yang dipanggil gitu loh. Jadi walaupun itu kalian menganggapnya itu pemain lapis kedua, tapi tetap itu hebat. Itu Malaysia tuh hebat, saudara-saudara. Itu levelnya udah kayak Brasil. Levelnya bukan Brasil lagi, udah jagoan lah di Asia Tenggara, udah nggak ada yang bisa ngalahin lah. udah kalian udah paling hebat lah. Nanti kalau misalnya ini udah dengan tim lapis kedua aja udah Piala AFF udah pasti di tangan kalian tuh. Nanti setelah ini 2026 lolos udah ke Piala Dunia. Piala Dunia juga paling udah minimal bisa sampai semifinal, sampai final. Ya, itu terus bercanda, saudara-saudara, bercanda. Nggak usah terlalu serius, namanya juga komentator gadungan kita. Jadi, itu tadi. Ini yang menarik untuk disimak ini ya pemain-pemain naturalisasi baru ini. Naturalisasi baru yang akan kita tengok nanti.
apakah mereka itu, karena ini belum pernah ada capsnya, itu belum pernah ada, dan mereka hanya punya 2 kesempatan untuk membuktikan diri. Pertandingan uji coba kan, waktu nanti lawan Maldives sama lawan Kambodia. Kambodia dulu apa Maldives dulu ya? Maldives, Maladewa, Kamboja itu cuma 2 periode, dan waktunya saudara-saudara hanya kurang lebih 1 bulan kurang lah, paling ya sekitar 3 pekan, 2 pekan. Nah, ini tidak mudah untuk beradaptasi, apalagi pelatihnya juga masih baru belum setahun kan, baru beberapa bulan. Itu butuh adaptasi, sedangkan pelatih yang sudah lama aja kadang pemain itu masih butuh adaptasi. Ya kita nanti lihat aja lah itu pemain-pemain naturalisasi kalian itu Malaysia itu seperti apa, khususnya ya si Ezequiel Aguero. Karena begini saudara, kalau sudah lihat di Piala AFF sebelumnya 2020 itu kan pemain naturalisasi kalian itu kan nggak berguna. Guilherme de Paula ya dipanggil ya waktu itu ya, sama si itu Dion Cole kalau nggak salah ya, atau siapa, pokoknya ada lah, atau Corbin Ong. Nah, itu kan terbukti di Piala AFF sebelumnya kalian kalah dengan Indonesia. Walaupun kalian mengatakan itu pemain lapis kedua lah, Indonesia itu waktu Piala AFF 2002 itu juga pemain lapis kedua, saudara-saudara. Kompetisi itu berjalan dan setiap klub tim nasional itu hanya diizinkan menggunakan 2 pemain di tiap klub. Dan Sintayong itu memakai banyak pemain muda, umur 18, umur 19, umur 20. Pemain-pemain itu juga sekarang masih ada di timnas yang Piala AFF itu 2020. Mereka juga masih muda. Jadi kalau dibilang kekalahan waktu Piala AFF 2020 karena Malaysia menurunkan pemain cadangan, ya Indonesia itu juga cadangan. Sama pemain yang utama waktu tahun 2021 ya, itu ya kayak Stefano Lillipali, kayak Beto Gonçalves, kayak siapa lagi, Andri Tani, itu Rico Simanjuntak itu nggak dipanggil. Memang sengaja nggak dipanggil karena Sintayong ingin melakukan regenerasi gitu loh. Jadi kalau cuma masalah pemain cadangan ya Indonesia juga udah melakukan itu cadangan. Apalagi ini nanti saya kasih tahu ya, ini nanti kemungkinan Liga Indonesia yang sempat dihentikan karena kasus di tragedi yang di Malang itu yang banyak orang mati, itu kemungkinan akan dilanjutkan lagi, dan itu bisa jadi pemainnya yang dipanggil klubnya itu tidak mau ngelepas pemain lagi. Jadi ada kemungkinan dua pemain tiap klub yang akan dikirim gitu. Jadi nggak ada lah excuse atau pembenaran atau pembelaan yang mengatakan ya salah sendiri kalian pemain cadangan. Jangan sampai begini loh, nanti misalnya nih ya Malaysia sekarang nurunkan pemain lapis kedua, nanti gagal di Piala AFF, kalah atau apalah, terus nanti mencari pembelaan seperti itu. Ya salah kalian sendiri kan, kenapa menurunkan pemain cadangan walaupun Piala AFF ini bukan agenda resmi FIFA. Ini nih Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara, saudara-saudara. Karena kalau kalian menantikan pertandingan FIFA, ya pertandingan FIFA itu ya Piala Dunia. Ya sanggup nggak kalian lolos ke Piala Dunia? Sanggup nggak? Ya kalau nggak sanggup ya udah main aja di Piala AFF gitu loh. Jadi prioritas itu jangan mimpi sih mimpi boleh, tapi kan juga harus tahu diri gitu loh. Kalau istilahnya orang Jawa itu ya rumongso biso ojo orang itu bisa rumongso ojo rumongso bis. Jadi bisa merasa, jangan merasa bisa. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Jadi kalau level kita masih di Asia Tenggara ya udah. Kita serius aja di Piala AFF ini. Kalau level kita udah Piala Dunia ya fokus di Piala Dunia begitu saudara. Jadi ini akan menarik nanti nih Piala AFF ini, tim cadangan Malaysia melawan tim utama apa ya? Tim utama negara lain. Negara lain tuh pakai tim utama semua.
Tapi jangan cemas, saudara-saudara. Nanti tuh masalah adaptasi itu juga jadi masalah di Indonesia, khususnya Sandy Walsh sama Jordi Amat. Kalau Elkan Bagot itu udah pasti dia ya udah pernah main bersama kan, udah Piala AFF 2020 dia udah ikut main. Terus waktu kualifikasi Piala Asia 2023 waktu di Kuwait itu dia juga ikut main. Itu udah pasti lancar lah ya. Pertanyaannya nanti ada pada Sandy Walsh sama Jordi Amat karena mereka ini kan baru tapi waktu itu udah pernah ikut latihan. Cuma kan beda latihan sama pertandingan. Apalagi posisi mereka ada di back sayap. Kalau back kanan. Back kanan itu kan sudah ada Asnawi. Kemungkinan nanti Asnawi bisa agak digeser agak maju, saudara-saudara. Nah, bisa jadi Jordi Amat yang di belakang. Nah, kemungkinan Sandy Walsh itu bisa digeser agak ke tengah atau di belakang. Nah, ini akan jadi pekerjaan yang bagi Sintayong ini akan menarik bagi dia karena ini menantang karena begini, salah satu kelemahan Indonesia, ini saya kasih tahu ya buat kawan-kawan di Malaysia itu, saudara-saudara di Malaysia. Salah satu titik lemah Indonesia itu ada di belakang. Pemain belakang Indonesia itu kurang taktis gitu. Kurang taktis dan kadang terlalu lambat mengambil keputusan. Nah, ini nanti akan kita lihat apakah Jordi Amat yang jadi back tengah atau Sandy Walsh yang jadi back tengah, atau salah satu dari kedua pemain itu akan jadi gelandang bertahan. Jadi gelandang jadi midfield di tengah atau malah jadi sayap. Gelandang sayap. Ini akan jadi salah satu yang layak dinantikan di Piala AFF 2022 nanti karena kalau kita lihat mainnya Jordi Amat di mana? Di Johor ya. Johor kan begitu, dia mainnya seperti itu. Nah, itu kemungkinan yang nggak akan beda jauh dan yang walaupun itu mereka ya sama seperti pemain naturalisasi di Malaysia, meskipun mereka belum punya caps baru 0 caps 0, tapi pengalaman mereka itu dibutuhkan, saudara-saudara. Kayak Sandy Walsh kan udah main di banyak klub di Belgia, di Belanda. Terus Jordi Amat juga udah main di mana-mana, di Spanyol, di Swansea City, di mana-mana lah. Itu akan jadi nilai lebih pemain naturalisasi nanti gitu loh. Apalagi Malaysia punya banyak. Udah pasti nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Thailand aja pemain naturalisasinya hanya berapa ya? Ya ada, Thailand juga pakai naturalisasi. Yang nggak pakai naturalisasi itu cuma Vietnam. Filipina sudah pasti itu semuanya naturalisasi. Singapura naturalisasi juga banyak. Vietnam yang belum ada naturalisasi. Dan ini akan kita lihat nanti di Piala AFF. Kalau saya sih ya optimistis. Nah, itu tadi saudara-saudara, kita sudah membicarakan panjang lebar, kita sudah bicara soal naturalisasi, soal sejarah naturalisasi tim nasional Malaysia dan tim nasional Indonesia, dan kita sudah membandingkan kekuatan materi pemain naturalisasi yang akan ikut ke Piala AFF 2022, dan ternyata ya seperti itulah pokoknya itu ya itu tadi yang kita bahas seperti itu. Nah, kita sudah bicara panjang lebar, saudara-saudara ya. Saya rasa sudah cukup ya. Nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi di edisi yang akan datang dengan tema-tema lain yang jauh lebih menarik dan jauh lebih jauh lebih berguna lah. Itu intinya seperti itu. Kalau ada
salah-salah kata ya saya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya itu berarti benar. Oke, saudara-saudara, jangan lupa ikuti terus channel komentator gadungan di YouTube. Kalau Anda merasa itu bermanfaat ya tonton terus sampai habis dan jangan lupa like, share and subscribe. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Facebook dan di Instagram. Dan oke ya saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung kembali. Jangan lupa salam olahraga dan merdeka.